Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rizky Hidayana, mahasiswi program studi Magister Pendidikan Bahasa Arab Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer dengan judul Islam's Quantum Questions, Reconciling Muslim Tradition and Modern Science. Mendamaikan tradisi Islam dan sains modern merupakan sebuah buku karya seorang fisikawan yaitu Nidal Guessam yang telah berhasil membangun jembatan antara tradisi Islam dan sains modern. Nidal Guessam menghasilkan banyak karya tulis baik berupa buku, presenting seminar, hasil penelitian maupun jurnal internasional. Untuk buku yang populer di Indonesia yaitu Islam Quantum Question, Reconciling Muslim Tradition and Modern Science pada 2011 yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Mizan di Bandung dengan judul Islam dan Sains Modern, bagaimana mempertemukan Islam dan sains modern pada tahun 2015. Pada awalnya, pada akhir tahun 1990, Nidal mulai menekuni sains, agama, dan filsafat. Nidal menjelajahi secara sistematis sains, agama, dan filsafat. Karenanya, ia pun membaca berbagai karya penting dari Barber, Hitchcock, Polkinghorne, Rousse, dan lain-lain. Nidal pun tak melupakan filsafat Islam yang ia pelajari dari filsuf Muslim, yaitu Al-Ghazali dan Ibn Rushd sampai Iqbal dan Ghazali. Pertanyaan besar Guessam berangkat dari mengapa posisi dan pengaruh Al-Quran yang luar biasa dalam kehidupan dan pemikiran umat Islam. Guessam melanjutkan dengan pertanyaan bahwa mengapa wacana seputar sains dan agama serta isu-isu sosial dan politik dalam umat Muslim sering kali diwarnai referensi Al-Quran. Ya, wacana logis yang berkembang dalam sains dan Islam sering kali diterima dengan baik oleh kaum awam dan kaum Muslim. Mengapa? Karena Al-Quran mampu menyerap ide-ide tersebut jika memang tidak sepenuhnya kompatibel antara Al-Quran dan sains. Hal tersebut dapat dicapai dengan pendekatan tafsir yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam tradisi Islam. Al-Quran dan fenomena fisik. Al-Quran berulang kali merangsang perhatian terhadap fenomena fisik dunia yang secara umum bisa diprediksi. Di sini, observasi ilmiah, pengetahuan eksperimental, dan rasionalitas sebagai instrumen utama dalam melaksanakan misi manusia di dunia, yaitu sebagai unik. Dengan kata lain, Al-Quran telah menuntut lahirnya kecerdasan induktif, yaitu supaya melahirkan generasi yang menguasai metode induktif untuk mengungkap hukum-hukum kealaman dan kemasyarakatan dengan pendekatan ilmiah. Akan tetapi, Guessam menyatakan betapa sains modern memang tidak mudah ditemukan. Meskipun Al-Quran memuat banyak perintah kepada manusia untuk mati dan merefleksikan fenomena alam serta hubungannya dengan Sang Pencipta, tetapi banyak orang yang masih kesulitan dalam menghubungkan antara konsep sains modern dengan wacana Al-Quran. Biasa menolak perspektif ekstrim klaim seputar pengetahuan ilmiah, yaitu mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Ya, di sini juga Guessam membahas definisi mukjizat ya, dalam ilmiah. Singkatnya, Al-Quran bukan kitab ensiklopedi berbagai sains. Ketidakmungkinan pertentangan antara firman Tuhan dan pengetahuan harus diteliti. Selain berupaya meninjau perkembangan terbaru ilmuwan Muslim dalam upaya menyingkap kebutuhan antara sains, agama, dan filsafat, juga dimaksudkan untuk menghadirkan prinsip-prinsip secara sistematis. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan Guessam adalah membangun landasan terciptanya hubungan yang harmonis antara sains
bagaimana model Averroesian dapat diterapkan beberapa topik penting seperti kosmologi, desain, evolusi, dan lain-lain. Dari penjelasan Gesell, kita akan mendapatkan 3 jalan untuk mendamaikan Islam dan sains. Yang pertama, prinsip tidak bertentang. Apa maksudnya? Maksudnya prinsip ini adalah bahwa agama, filsafat, dan sains modern tidak akan pernah bertentangan satu sama lain, karena ketiganya adalah saudara sepersusuan, brothers and sisters. Prinsip ini didasarkan atas pandangan Ibn Rushd bahwa ajaran agama, filsafat, dan sains adalah selaras dan tidak akan bertentangan. Yang kedua, penafsiran berlapis. Apa maksudnya? Prinsip kedua dari pendekatan kuantum adalah penafsiran berlapis. Maksudnya, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran harus dilakukan secara berlapis, berjenjang, sesuai dengan tingkat penalaran seseorang, sehingga tidak ada penafsiran tunggal. Penafsiran mengikuti tingkat penalaran manusia dan kondisi masyarakat. Keragaman pemahaman atas ayat-ayat Al-Quran inilah justru yang telah menjadi sumber kekayaan intelektual dalam sejarah keemasan Islam. Dan yang ketiga adalah falsifikatif theistic. Di sini Nidal mengusulkan agar pengembangan sains modern harus didasarkan atas worldview theistic. Teisme bukan sekedar kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah sebagai pencipta semesta, tapi juga penopangnya, di mana tanpa Allah keberadaan semesta menjadi mustahil terjadi. Tuhan atau Allah senantiasa berinteraksi dengan semesta, tidak lepas darinya. Metode pengembangan sains modern harus didasarkan atas metode ilmiah yang ketat, yaitu falsifikasi. Tetapi pada aspek metafisikanya didasarkan atas theistic, sehingga gabungan keduanya menjadi falsifikatif. Dan kesimpulannya adalah agama, filsafat, dan sains adalah berasal dari sumber yang sama, dan satu. Agama berasal dari wahyu, filsafat dari akal, dan sains dari alam. Wahyu adalah ayat kauliyah Tuhan, alam adalah ayat kauliyah Tuhan, dan akal adalah kata Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari sumber yang sama dan satu tidak mungkin saling bertentangan. Karena itu, hukum wahyu, hukum alam, dan prinsip akal pasti akan selaras dan tidak akan bertentangan.